eh, nampaknya kuliah minggu ini dan minggu depan Ibu harus reschedule karena seperti Ibu kemukakan tadi ya, hari ini tadi ada presentasi dari Pak Soft Skills di Ditmawa. Kemudian ada kemungkinan minggu depan Ibu harus mendampingi tim PIMNAS ke Bandung. Tapi nanti Ibu informasikan. Oke? Thank you very much for making the time for today. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13, di mana kalau kita melihat ya, rencana kuliah kita, minggu ke-13 itu kita reading interpreting graphs ya. Jadi nanti kita akan melihat grafik, bagaimana kita membaca grafik, data-datanya dan seterusnya. Kemudian this is the reminder. Kalau minggu lalu itu sudah quiz, Ibu berharap semua sudah ikut quiz. Minggu ini itu yang topiknya minggu lalu, minggu ini harus dikumpulkan tugasnya di kelas responsi masing-masing. Kemudian untuk tugas group project itu minggu ke-14 yaitu minggu depan. Jadi minggu ini Judith untuk video yang percakapan opinion dan minggu depan itu pengumpulan untuk final project. Okay, so that's a reminder. And then another thing, setelah pertemuan hari ini nanti tolong dicoba mengerjakan latihan yang UAS sebelumnya. Di minggu ke-14 di sini sudah ada soal-soal UAS. Ini coba dikerjakan. Bila ada yang tidak paham atau kurang jelas, nanti minggu depan bisa ditanyakan pada saat kita bertemu kembali via Zoom. Ya. Now, today we will have a look at the graph. Ya, minggu lalu, minggu ini kita akan melihat grafik. Ya. Nah, the graph, kalau misalkan yang kita baca itu dalam bentuk grafik, dari mana kita bisa mengetahui main idenya? Kalau kita membaca teks, biasanya kita melakukan skimming untuk mengetahui the main idea. Nah, sekarang kalau yang kita baca itu graph atau chart, di mana kita bisa menemui main idea? Kalau yang kita baca itu grafik, di mana kira-kira kita bisa menemukan main idea? Ya, di mana letaknya main idea kalau yang kita baca itu berupa grafik? Kalau berupa paragraf, itu kan kita harus melakukan skimming, kita baca dengan cepat untuk bisa menemukan main idenya ada di mana. Kalau yang kita baca grafik, di mana kita bisa tahu main idenya? Ini ada yang ikut kuliah atau Ibu ngobrol dengan desktop ya? Bagian chart. Ya, kalau misalkan yang kita baca itu grafik, table, itu dari mana kita bisa tahu main idenya?
Di mana letaknya min idea? Kalau yang kita baca itu tabel atau grafik. Titel atau judul? Very good, Rahma. Thank you very much. Jadi, Ibu ingin mendapatkan masukan seperti ini. Kalau enggak, Ibu seperti ngobrol dengan komputer aja, gitu ya. Nah, sekarang itu kuliah online itu sudah biasa. Ya. Sudah biasa. Jadi jangan sampai generasi sekarang yang katanya generasi digital, generasi milenial, tapi pada saat kuliah online itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak untuk peruntukannya gitu ya. Itu akan rugi sendiri. And I will be very disappointed. Oke. Jadi nanti untuk main idenya itu ada di title, di judul. Itu sebabnya pada saat kita membaca grafik, ya, itu harus dilihat benar-benar judulnya apa, sehingga kita tahu grafik tersebut tentang apa. And then for the details, kita harus melihat juga the different types of information. Ya. Kalau tabel ya tabel, bagaimana kita cara membaca tabel, grafik, ya. X-nya menunjukkan apa, Y-nya menunjukkan apa, sehingga nanti kita bisa memahami atau membaca dengan lebih tepat. Nah, one of the reasons why authors use graph, salah satu kegunaan penulis menggunakan grafik itu adalah to interpret the trends, ya, agar bisa menginterpretasikan perubahan. Apakah naik turun, atau statis atau standar, gitu ya. Itu lebih mudah dilihat kalau dipresentasikan dalam bentuk grafik. And then later we will also use different ways of describing data. Karena ini reading, kita nanti mencoba melihat bagaimana cara penulis mengungkapkan datanya dengan cara yang berbeda. Apakah kuantitatif, kualitatif, dan seterusnya. Nah, serupa dengan scanning, di grafik ini kita juga bisa mencari specific information. Itu nanti harus terlihat dengan benar. Now, for example, this one. Okay. The data on the left are presented in a table. Ya, di situ diungkapkan dalam tabel. Ya. Nah, ini sama dengan kita menanyakan min idea. Kalau ditanyakan, what is the table about? List of countries affected. Very good. Thank you. Ya, list of countries affected by COVID-19. How are the data organized? Table. Table, itu bentuknya table. Bagaimana data ini disusun dalam tabel? How are the data organized? Berdasarkan apa? Dari yang tertinggi ke yang terendah. Oh, tertinggi dan yang terendah apanya? Yang terinfeksinya. Okay, very good. Jadi, the data organized based on the confirmed cases. Kalau kita mengatakan tertinggi terendah, tertinggi yang terendah mananya? Oke, apakah kematiannya? Ya. Oke, ternyata bukan ya, confirmed cases. Are the countries organized alphabetically? Enggak, Miss. No. Oke, ya. Jadi ini tadi memang based on the countries, but the countries are not organized alphabetically. Tadi sudah dijawab, what is the basis of the order for the countries? From the highest to the lowest of confirmed cases. Ya. How many categories of data does each country have? 3. 3. What are they? Confirm, recovered, and deaths. Okay, very good. Jadi di situ confirm, recovered, deaths. What unit is used in the data?
What unit is used in the data? Kenapa? 10. 10. 10. 10 apa? 10 negara. Unit apa sih yang dipakai datanya ini? WHO. WHO? No, itu sumbernya. Jadi, kalau ditanyakan, unit apa yang dipakai data ini? Kalau misalkan kita mengatakan di sini misalkan UK recovered 135. Apa arti 135 itu? 135 dolar. 100 apa barusan betul? People. People itu yang dimaksud dengan unit. Ya. Jadi, meskipun di sini tidak dikemukakan, kita harus tahu ini unitnya apa yang dipakai, ya? Betul, people atau person. Good. Thank you. Nah, kan sebetulnya dari yang pertanyaan-pertanyaan tadi tidak ada informasinya. Misalkan tadi ya number 4 for example, what is the basis of the order for the countries? Tidak ada informasinya. Tapi ini yang dimaksudkan dengan kemampuan kalian bisa membaca data dan memahami data yang disajikan. Oh, begitu. Oh, ini dasarnya apa gitu. Itu diperlukan. Itu sebetulnya sama dengan study skills atau living skills, ya. Oke. Next. Nah, there is a difference of the graph. Sebetulnya dalam grafik itu ada perbedaan antara yang disebut static data dengan movement data. Ya. Kalau static data itu artinya datanya hanya pada satu dimensi waktu. For example, in this one, we will compare the sizes and proportion of the figures. Di sini ada 5 cities, city A, B, C, D, E. Ya. And then in each city, there is the number of population in 1,000 people. Ya, jadi kalau misalkan ini 210 ya artinya 210.000 orang. Oh, 210.000 orang. Nah, another example is like this one. Ini yang disebut dengan movement data. Apa maksudnya movement data? There are changes. Ada more than one time dimension. Ya, ada 2 dimensi waktu di sini. Ya, kita melihat perubahannya over time. The blue one is 2002 and the red one is 2012. Yeah. So this is what we mean by movement data. Okay. This is another type of graph. Ini yang kita sebut dengan bar graph. Bar graph, batang. Yeah. But the next one is called, ini disebut apa? Pie chart. Very good, pie chart. Yeah. This one is a pie chart. Okay. Okay. Next one, what is it? Ini bukan bar graph, bukan pie chart. Ini apa ini kita sebutnya? Line chart. Very good. Yeah, line chart. Yeah. This one is a line chart. Okay. What is the chart? What line chart tadi ya? What type of chart is it? This is a line chart. What does the chart show or what does the graph show? Daily new case. Okay, thank you, Malika. Daily new cases, recovered deaths in Jakarta. Okay. Gede. Gede tapi gede yang pelan gitu loh. Ya, Laila, kalau ngobrol nggak usah di mic on ya. Oke, itu sudah harus menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau kita mengikuti kuliah daring, otomatis tolong off-kan mic-nya kecuali memang perlu berbicara ya. Apalagi dengan suara yang keras seperti tadi. So that's not polite. Okay. Next one. Ini line graph tadi. What does the vertical axis represent? Number of cases. Very good. Number of cases. And what is the horizontal axis represent?
Daily new cases sama daily recover. Oke, very good. Oke, jadi daily new cases, daily deaths, and daily recovered. Oke, daily new cases, daily recovered, and daily deaths. Oke, good. Now, as you see, yang terakhir tadi tentang grafik tapi menggunakan line graph. Kalau seandainya yang digunakan itu warna, usually you don't have any problem. Langsung warnanya apa ya. But very often the writer uses different types of lines. Kalau line yang berbeda biasanya menggunakan solid line, broken line, and dotted line. Ya. Now I give you the example. Ibu berikan contoh. Di sini ada perubahan ya, dari data awal ke data yang berikutnya. Ya. Kalau kita melihat data ini perubahannya gimana? Naik turun sama? Menurun. Right, menurun. Kira-kira kata kerja apa yang sering dipakai kalau untuk menurun? Untuk perubahan menurun, kata kerja apa yang sering dipakai? Descend. Gimana? Decrease. Ya, Nova? Ibu. Turunan. Ya, apa? Ya, apa? Decrease. Oke, thank you. Ya. Jadi yang sering dipakai itu decrease. Atau sinonim dari decrease, misalkan di sini, the price of gasoline went down. Nah, went down inilah yang menunjukkan perubahan, menurun, ya, went down. Nah, kalau sekarang penulis akan menyebutkan datanya dengan menyebutkan angka, menurun dari berapa menjadi berapa. Preposition apa yang dipakai? Misalkan menurun dari 7.300 ke 6.450. Kira-kira apa yang dipakai? From. Ya, from titik-titik. To. Very good. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi penggunaan preposition from bla 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 to bla bla bla. Ya. Seringkali ya, orang Indonesia salah. Bukan from titik-titik to, tapi menggunakan from titik-titik until. Salah gitu ya. Until itu hanya dipakai untuk waktu. Ya. So from bla 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 pasangannya to. From 7.300 to 6.450. Cara berikutnya, penulis tidak ingin menyebutkan dari berapanya, tapi menjadi berapa turunnya. Bisa langsung dikemukakan. The price of gasoline went down to 6.450. Ya, memungkinkan itu. Nah, yang terakhir bisa juga penulis tidak menyebutkan angka dari berapa menjadi berapa, tapi yang disebutkan adalah selisihnya. Ya. So the price of gasoline went down by bla bla bla. Tapi nanti kita harus hati-hati karena untuk selisih by itu dipakai dengan verb. Sedangkan untuk menunjukkan perubahan ada dua cara. Selain menggunakan verb, juga nanti bisa menggunakan noun. Ya. So for example, there was a decrease in the price of the gasoline. Itu sama dengan the price of gasoline went down. Ya. So there was a decrease in the price of gasoline. Untuk memasukkan angka-angkanya bisa sama dengan sebelumnya. Ya, there was a decrease from bla 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 to bla bla bla. Boleh. Ya. There was a decrease from 7.300 to 6.450. Atau langsung ya, ke angka yang baru misalkan. There was a decrease to 6.450 in the price of gasoline. Ya. Atau selisihnya. Tapi kita tidak bisa menggunakan by kalau
penunjuk perubahannya itu noun. Ya, by itu dipakai dengan verb. Kalau noun yang selisihnya kita menggunakan of. Ya. So there was a decrease of 850 in the price of gasoline. Oke. Nah, masih sama, ini menurun, ya. Kalau tadi sebelumnya kita menunjukkan perubahan tersebut secara kuantitatif. Nah, bagaimana kalau data tersebut diungkapkan secara kualitatif? Artinya kita harus menggunakan kata-kata. Nah, ini disesuaikan dengan kata apa atau jenis kata apa yang digunakan saat mengemukakan perubahan. So, for example, the price of gasoline, kalau tadi went down, berarti menggunakan verb. Artinya, kualitatifnya harus menggunakan jenis kata yang menjelaskan verb, yaitu adverb. Ya, the price of gasoline went down slightly. Tapi kalau perubahannya diungkapkan dengan menggunakan noun, contohnya tadi, there was a decrease in the price of gasoline. Artinya, kata yang menjelaskan noun itu yang dipakai adalah adjective. So we will say, there was a slight decrease in the price of gasoline. Nah, inilah nanti yang perlu kalian perhatikan pada saat membaca deskripsi dari grafik atau tabel. Biasanya itu nanti yang akan diujikan. Oke. Nah, tadi when looking at the trend, melihat perubahan itu, mungkin nanti diungkapkan menggunakan verb, mungkin menggunakan noun. Dan perubahannya itu sendiri mungkin naik, turun, atau stabil. So there are common words, ini kata-kata yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya perubahan yang naik. Ya, jadi tidak hanya increase, mungkin raise, step up, extend, ya, expand, rise, go up, grow, boom. Ini semua kebetulan pada saat dalam bentuk verb pertama. Nanti disesuaikan dengan tenses di kejadiannya. Kalau lampau ya akan menggunakan verb kedua. Kalau prediksi ya akan will diikuti verb pertama. Nah, kita lihat di sini bahwa jenis kata yang digunakan ya, tidak hanya verb tapi juga noun. Hanya saja tidak semua verb itu punya padanan noun-nya. Ya, misalkan step up atau go up tidak ada padanan noun-nya. Sehingga nanti untuk noun ya kita memakai yang sinonimnya. Begitu juga dengan yang perubahan menurun. Ya. So for example, di sini ada decrease, ya. Drop, push down, cut, reduce, fall, go down, decline, collapse, slump. Ya. Sebagian besar ada sinonimnya untuk noun. Ya. Jadi nanti kalau menggunakan noun, apa saja yang bisa digunakan? Kalau menggunakan verb, apa saja. Tapi sebetulnya tidak terbatas dari kata-kata yang ada di sini. Mungkin nanti di bacaan itu ada kata-kata lain juga yang dipakai. Nah, as I said before, selain naik turun, ada kemungkinan juga stabil. Kalau stabil biasanya kata kerja yang dipakai itu remain, keep, maintain, atau stay. Ya, remain stable, keep stable, boleh. Atau keep constant, maintain at the same level, stay the same. Di mana noun-nya adalah stability. Kebalikan dari stabil, itu adalah fluctuate, naik turun. Noun-nya fluctuation. Nah, kalau misalkan stabil, biasanya bisa angkanya itu diungkapkan dengan menggunakan stand at. Tapi, ya, kalau misalkan itu fluctuate atau fluctuation, kemungkinan nanti ada data yang tertinggi. Itu yang disebut dengan reach a peak. Atau sebaliknya, data yang terendah. Jadi itu hit the lowest
point. Jadi kosakata inilah yang perlu diperhatikan nanti. Nah, as I said before, tadi data bisa diungkapkan dalam bentuk kuantitatif, bisa juga kualitatif, ya. Sehingga bisa menggunakan kata-kata seperti ini, ya. Ini kalau misalkan kita menggunakan adjektif, itu berhubungan dengan noun. Kalau adverb berhubungan dengan verb. Ya. Nah, jadi nanti diperhatikan saja perubahan tersebut menggunakan verb. Perhatikan dengannya adverb. Perubahan tersebut diungkapkan dengan noun. Berarti pasangannya adjektif. Dengan yang ini ya. Kalau datanya apakah menanjak tajam atau landai. Jadi ini variasinya. Oke. Nah, sometimes the writer also uses the description of speed changes. Ya, seberapa cepat perubahan tersebut terjadi? Nah, apakah quickly, gradually, bertahap, atau slowly? Nah, kalau slowly otomatis lebih landai. Gradually lebih tinggi sedikit. Ya, quickly lebih tajam. Ya, sehingga nanti ada kemungkinan muncul kosakata berikut ini. Ya. Masih ada lagi yang bisa digunakan oleh penulis yaitu penekanan, amplifying, memperkuat. Ya, memperkuat ya, sama senada dengan yang tadi, ada yang landai, ada yang sedikit lebih tinggi, ada yang tajam. Ya, kosakata ini yang bisa dipakai. Ya, ini. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Ini jenisnya apa ini? Line chart. Yeah, Line very chart. good. Yeah, line chart, very good. Ya nih. Now, what is the title of the line graph? Financial performance. Financial performance. What does the vertical axis represent? Million. Iya, ya, the vertical. Ini million apa sih ini sebetulnya? Angka ini menunjukkan apa? Oh, satu kata misalkan apa ini? Financial. Masa Money. money, iya betul money. Tapi money itu apa itu? Number. How Iya. much? Satu kata kunci. Dolar. Ya dolar, betul dolar. Uangnya dalam bentuk dolar. Tapi apa ini? Kalau misalkan di sini misalkan 500 million dollars. 500 million dollars of what? Ekonomi. Profit. Ah, that's it. Berarti tadi belum membaca dengan teliti, barusan baru ketahuan. Profit, kata kuncinya. Jadi ini semua dolar-dolar ini itu menunjukkan profit. Ya, menunjukkan profit. Itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi kalau ditanyakan, what does the vertical represent? Itu profit in million dollars. Ya, profit in million dollars. What about the horizontal axis? Year. Iya, betul, the year. All the profits rose sharply in 2005. True or false? False. False. Kenapa? False-nya di mana? Karena yang meningkat pesat itu 2006 ke 2007. Excellent. Ya. Jadi yang membuat salah itu adalah pernyataan sharply-nya. Bukan rose-nya, tapi sharply-nya. Karena peningkatannya tidak tajam. Ya. Ini slightly baru betul. Jadi yang membuat salah adalah sharply. Rose-nya betul, tapi bukan sharply. Good, very good. In what year was the biggest, ini jawaban yang tadi ya. In what year was the biggest increase for all profit?
2007. 2007. Very good. Excellent. 2007. What happened to all profits in 2008? Decrease. Went down. Decreased, went down. Okay, decreased, went down. Betul. Which profit was always the highest of all? Which profit was always the highest of all? 2007. No, Before income sekarang. tax. Iya, Five ulangi hundred. lagi barusan. Profit before income tax. Excellent, Gina. Oke, profit before income tax. Kita tahu di sini ada 3 jenis garis dan ada 3 jenis profit. Pada saat ditanyakan, which profit was always the highest? Kita lihat yang tanpa garis putus ini, yang garisnya lurus, yaitu profit before income tax. How much was the profit before income tax in 2008? 300 million. Excellent, Malika. Okay, $300 million. $300 million. Which profit was always the lowest? Attributable. Profit attributable To equity holders to of the holders at the company. company. Very good, excellent. Yeah, profit attributable to equity holders of the company. Okay. Ya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya itu short answers. Nah, ada kemungkinan grafik yang sama tapi dideskripsikan dalam bentuk bacaan di mana kalian harus mengisi dengan satu kata saja. Misalkan begini, ini data yang sama. Biasanya kata kerja apa sih yang dipakai kalau dalam grafik itu? The graph. Grafik ini menunjukkan Shows. yeah, very good. The graph shows that in general, all profits titik-titik up. Went up. Very good. Went up until 2007. But, Go down. oke, satu kata. Jadi harus dicari Oh. sinonim dari go But down. decrease. Iya, decrease. Ya, decrease greatly in 2008. In 2006, the apa? In 2006, the blah 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 of profit. Jumlah. Iya, jumlah betul. The amount. Oke, jumlah untuk uang itu the amount. Very good. The amount of profit was higher than that of the year before. The profit reached their peaks in 2007. Very good. Thank you. 2007. Ya. Although all profit has similar apa ini? Line. Kalau naik, turun, similar apa itu? Tadi grafik naik turun itu apa sih? Menunjukkan apa sih? Increase. Fluctuation. Itu kalau naik turun. Naik turun itu disebut apa kalau dalam grafik itu? Movement. Oke, movement bolehlah. Tapi kalau dalam grafik itu tadi disebutnya apa tadi? Naik, turun, sama itu apa itu? Fluctuate.
Inilah. Inilah. Trends. Iya, itu yang disebut tren ya. Kalau grafik tren itu bisa naik, bisa turun, bisa sama gitu ya. So, although all profits has similar trends from 2004 to 2008, the profit before income tax was always the highest. Whereas itu menunjukkan kontras sehingga pasti berlawanan. Whereas the profit attributable to equity holders of the company was the Lowest. lowest. Oke. Iya, lowest. Oke. Clear ya sampai di sini? Is it clear? Clear, Mom. Oke, good. Thank you. Sekarang kita coba membaca tabel. Kalau tadi line graph, sekarang table. Ya. Which country spend the most on leisure or education? Turki. Turki. Oke, Turkey. Hah? Karena ini angkanya tertinggi. Good. Oh, leisure education. Ya, di sini Turkey. The largest consumption in Turkey was for food, drinks, and tobacco in 2002. True or false? True, ma'am. True, very good. Karena food, drinks, tobacco ini yang kolom pertama, ya. Itu the largest. Ya, so true. In what countries, in all countries, what consumption category had the least expenditure? The least expenditure. What category? Leisure or education, Miss? Very good, thank you. Leisure or education. The most important expenditure was on clothing or footwear in our country. True or false? False. Thank you, Maya. Which country has the smallest percentage of spending on education or leisure? Spain. Spain. Very good. Of Spain. all the countries, Ireland is the country ranked second in the expenditure on food, drink, and tobacco. True. Yang pertama mana? Turkey. Turkey. Very good. Yeah. Clothing or footwear category is always the second largest in the three spending categories for each country. True. True. True, Miss. Okay. It can be said that the leisure or education is the least important in all countries. True. True. Okay, true. Oleh karena itu paling kecil. Okay. Which country had the largest expenditure on clothing or footwear? Italy, Miss. Italy. Very good. Which country has more than double consumption of Sweden on food, drinks, or tobacco? Turkey. Turkey. Very good. Turkey. Okay. Yeah. Now, let's have a look at the example of the final exam. Ya, kita coba lihat di sini kebetulan ada dua soal yang diunggah, jadi kalian bisa coba lihat ya. Ini ada semester ganjil tahun lalu, ada juga yang semester genap ya. Nah, as usual, sebagaimana UTS nanti kita juga akan offline ya UAS-nya. Nah, kalau kalian coba bisa diunduh dan coba diikuti ya untuk mengerjakan 75 soal, alokasikan waktu 90 menit ya agar bisa terbiasa mencoba latihan soal. Oke.
by doing this. Okay. Now, this is the type of questions. Beberapa kali ada yang tanya ke ibu, materi UAS mulai mana? Mulai awal sampai akhir, sampai hari ini. Ya. Jadi ada pasti ya, ini waktu scamming gitu kan. Ini specific detail, ada topic sentence, ada vocabulary, ada reference, ada ya itu reference dan seterusnya ya. Nah, mengapa beberapa kali Ibu mengingatkan pahami betul clauses, main clause dan subclause-nya. Main clause 1 ada subclause-nya. Karena apa? Pasti akan keluar lagi. Di beberapa bagian, tidak hanya di sini, pasti nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi tolong dipahami. Kemudian yang close, ini yang maksudnya close. Di UTS ada, di kuis kemarin ada, di UAS pun ada. Jadi di tengah-tengah kalimat itu ada kata yang diambil dan yang diujikan biasanya tenses, mungkin ada part of speech, seharusnya ada part of speech, tapi ini nampaknya lebih banyak ke tenses ya. Oleh karena itu happening, happens, dan seterusnya. Biasanya selain tenses juga ada part of speech, juga ada penanda clause, dan seterusnya ya. Sama seperti itu. Nah, ada tabel kan? Jadi di UAS ada tabel, ada grafik nanti ya, seperti grafik seperti ini. And then you might be given something like this. Ya, jadi ini sudah disediakan satu kata yang dimasukkan. Nanti tolong tuliskannya itu tidak misalkan the bar charts, karena ini kan the bar charts. Ya. Nomor 61, misalkan kita pilih illustrate gitu ya. Yang ditulis di jawabannya nanti hanya F, begitu saja. Jangan tulis illustrate. Itu menyiksa guru dosen yang memeriksa gitu ya. Dosen responsinya nanti akan upset gitu. And then so there will be 75 questions. Akan ada 75 jumlah soalnya. Waktunya berapa lama? Untuk iya betul. Untuk UAS ini 75 soal, waktunya 90 menit. Oke. Nah, nanti bisa saja Ibu minggu depan untuk materi ini yang akan dibahas latihan ujian. Nah, terserah kalau misalkan ada pertanyaan akan kita bahas bersama, tapi kalau nggak ada ya akan Ibu ambilkan beberapa butir yang akan dibahas ya. Nah, ini bisa ditanyakan di dosen kuliah, bisa juga di dosen responsi masing-masing. Nah, coba Ibu lihat. Oke. Pengumpulan. Jadi minggu ini untuk kelas ya ini ya. Untuk project asking for and giving opinion itu harus dikumpulkan di sini dan itu berupa video ya kelompok karena ini yang akan mengecek nanti dosen responsi masing-masing. Ini kemungkinan besar untuk kelas yang responsinya besok. Ya. Jadi kalau yang responsinya Selasa, besok ini sudah harus masuk. Ya. Nanti setelah selesai hari Selasa, kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, itu sesuai dengan hari-hari waktu responsi. Oke? As far as this point, any question? Jadi apa nanti yang diujikan? Iya, boleh. Untuk soal tugas video opinion itu diuploadnya di YouTube. Bisa terserah nanti konsultasikan dengan dosen responsi masing-masing. Bisa di YouTube, bisa saja disimpan di Google Drive masing-masing yang diunggah di situ. Kalau di kelas Ibu, responsi Ibu biasanya Ibu minta mereka simpan di
Google Drive boleh, YouTube boleh. Yang jelas yang dikumpulkan di situ adalah tautannya. Coba kita lihat yang sudah mengumpulkan seperti apa. Ya, Ibu nggak tahu yang sudah mengumpulkan. Nah, ini rupanya dia ini langsung ya, langsung itunya, langsung videonya ini. Ya, dia. Nah, terserah ya. Itu nampaknya langsung. Terima kasih. Sama-sama, oke. Nah, ada juga yang seperti ini kan? Tautannya saja boleh. Ya. Kalau Ibu sih lebih ini prefer tautannya saja biar tidak terlalu berat gitu. Tapi kalau misalkan mau seperti tadi juga nggak masalah. It's okay. Okay, any other question? Okay. So if there are no question, thank you very much for today. Ingat minggu depan nanti kita terakhir, tapi juga masih ini online. Jadi karena kita dapat jatah online, jadi kita manfaatkan itu. Dan kalau seandainya Ibu ditugaskan ke Bandung, kita juga terpaksa harus sore seperti ini karena biasanya ada kegiatan sebelumnya. Oke, so I'll inform you next week. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.